Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Hari ini kita akan menyimak kisah yang menakjubkan dan menginspirasi dari lelaki yang dianggap biasa. Di sebuah desa kecil yang tenang, hidup seorang lelaki yang oleh warga dianggap tak lebih dari orang biasa. Ia bekerja tanpa banyak bicara, jarang terlihat marah, dan selalu muncul dengan wajah datar yang sulit ditebak. Orang-orang hanya mengenalnya sebagai tukang gali kubur, pekerjaan yang sunyi, jauh dari sorotan, dan sering dihindari banyak orang. Tak ada yang curiga bahwa di balik sikapnya yang datar, ia menyimpan sisi kelam yang tak pernah diceritakan pada siapapun. Pekerjaannya menuntutnya berhadapan dengan kematian hampir setiap hari. Ia membuka liang, menata tanah, dan menyaksikan keluarga berduka datang silih berganti. Namun, semakin lama bekerja, rasa hormat yang seharusnya tumbuh dalam dirinya justru memudar. Kematian baginya bukan lagi sesuatu yang sakral, melainkan rutinitas hambar yang ia pandang tanpa rasa. Sebagian warga mulai menangkap gelagat aneh setiap kali ia bekerja. Ia terkadang tertawa kecil saat menurunkan jenazah, kadang menggoyangkan tubuh mayat seolah bercanda, bahkan ada saat-saat ia merapikan kafan dengan cara yang tidak pantas. Namun semua itu dilakukan diam-diam, hanya terlihat oleh 1-2 orang yang kebetulan berada terlalu dekat. Mereka tak berani bicara, takut fitnah, takut salah sangka. Ia mungkin merasa aman, merasa tidak ada mata yang memperhatikan, merasa semua tindakannya terkubur bersama tanah yang ia timbun. Padahal ada hal yang ia lupa. Manusia mungkin tak melihat, tetapi Allah selalu mencatat. Setiap jenazah yang ia permainkan, setiap penghinaan yang ia lakukan, semuanya menumpuk menjadi beban yang perlahan mengikuti langkahnya, bayangan yang siap menuntut balasan pada saat yang tak pernah ia duga. Panggilan ke Tanah Suci. Tahun itu, tanpa pernah diduga siapapun, namanya tercatat sebagai salah satu calon jamaah haji. Orang-orang di desanya terkejut, sebagian bangga, sebagian merasa heran bagaimana mungkin seorang tukang gali kubur yang hidup pas-pasan bisa berangkat ke Tanah Suci. Namun ia hanya tersenyum kecil, mengatakan bahwa Allah memanggil siapa saja yang dikehendakinya, tak ada yang membantah. Warga justru berharap, perjalanan ini menjadi titik balik yang mengubah hidupnya. Di hari-hari menjelang keberangkatan, suasana rumahnya tampak berbeda. Ada koper tua yang ia lapisi dengan plastik, ada kain ihram yang masih terlihat kaku karena jarang disentuh. Ia membersihkan rumahnya seakan-akan pergi jauh dan lama. Para tetangga mengantarnya dengan doa terbaik. Sebagian dari mereka berharap perjalanan spiritual ini mampu membersihkan luka-luka tak terlihat yang selama ini ia tinggalkan pada para jenazah. Namun dalam hatinya, ada ketakutan kecil yang tak bisa ia jelaskan bahkan kepada dirinya sendiri. Setiap malam sebelum keberangkatan, ia bermimpi tentang liang kubur, liang yang runtuh sendiri, tanah yang bergerak, dan wajah-wajah jenazah yang pernah ia perlakukan tak pantas. Di mimpinya, mereka tak berbicara. Mereka hanya menatap. Tatapan itu cukup untuk membuat dadanya sesak, seolah ada utang besar yang belum ia bayar. Saat hari keberangkatan tiba, ia mencoba menepi segala rasa cemas. Dengan langkah pelan ia menaiki bus rombongan haji, menatap jendela yang memantulkan wajahnya sendiri, wajah letih yang menyimpan cerita panjang yang tak pernah ia akui. Orang-orang melambaikan tangan dengan penuh haru, sementara dalam hatinya ia tahu, tanpa bisa menjelaskan alasannya, bahwa perjalanan ini bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi perjalanan menuju sesuatu yang telah lama menunggunya. Tanda pertama. Setibanya di Tanah Suci, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Dari kejauhan, Masjidil Haram tampak berkilauan di terpa cahaya matahari, namun justru kilau itu membuat dadanya berdebar tak karuan. Setiap langkah menuju pelataran masjid terasa semakin berat, seolah ada tangan tak terlihat yang menahan tubuhnya. Jamaah lain berjalan ringan, penuh semangat, sementara ia justru merasa seperti membawa beban yang tak pernah ia sadari besarnya. Ketika pertama kali melihat Ka'bah, banyak jamaah menangis haru, namun ia hanya terpaku. Bukan karena takjub, tetapi karena rasa takut yang tiba-tiba menghantam dadanya. Ka'bah tampak begitu agung, begitu bersih, begitu suci, terlalu suci bagi seseorang yang sepanjang hidupnya mempermainkan tubuh orang mati. Kakinya bergetar, bukan karena lelah, melainkan ketakutan yang merayap tanpa permisi. Beberapa jamaah memperhatikannya. Mereka menyangka ia hanya terharu, tapi wajahnya pucat seolah kehilangan darah. Nafasnya terengah pelan, dan matanya tak lepas memandang bangunan suci itu. Ada sesuatu yang ia rasakan seperti sedang dihakimi oleh tempat yang menjadi pusat dunia. Semakin lama ia berdiri, semakin kuat perasaan itu, membuat dirinya seperti ingin bersembunyi namun tak bisa.
Tak ada tempat yang cukup gelap untuk menutupi masa lalunya. Malamnya, tanda itu semakin jelas. Saat jamaah lain istirahat dengan tenang, ia terbangun berkali-kali, dikejutkan oleh rasa berat di dadanya. Tubuhnya seperti ditekan, bukan oleh penyakit, melainkan oleh sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri. Ia memejamkan mata mencoba tidur, tapi setiap kali terlelap, bayangan liang kubur kembali muncul. Kali ini lebih nyata, lebih dekat, seakan membisikkan bahwa perjalanan balasan sudah dimulai. Sakit yang bukan sakit biasa. Esok paginya, tubuhnya terasa jauh lebih lemah dari hari sebelumnya. Bukan sekadar letih karena ibadah, tapi seperti ada sesuatu yang merayap dari tulang, menekan setiap sendi tanpa ampun. Saat berjalan bersama rombongan menuju lokasi ibadah berikutnya, ia berkali-kali berhenti, memegangi dadanya. Nafasnya pendek, berat, seperti seseorang yang sedang menanggung dosa yang tiba-tiba diberatkan ke pundaknya. Jamaah lain mengira ia hanya kelelahan, namun sorot matanya menunjukkan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Ketika rombongan mulai melaksanakan ritual, ia tak mampu mengikuti gerakan dengan sempurna. Setiap kali membungkuk atau mengangkat tangan, rasa nyeri menyeruak seolah ada sesuatu dari dalam tubuhnya yang menolak gerakan itu. Ia memejamkan mata, mencoba fokus, tapi justru muncul bayangan-bayangan mengerikan. Wajah jenazah yang pernah ia permainkan tergeletak diam. Namun matanya terbuka, menatapnya. Ia tersentak, wajahnya memucat, tubuhnya goyah. Beberapa jamaah mulai curiga. Mereka melihat gerakannya tidak wajar. Sesekali ia meraih udara seolah ada sesuatu yang mencekiknya. Sesekali ia menatap langit seakan meminta pertolongan. Namun ketika ditanya, ia hanya menggeleng, tak mampu berkata apa-apa. Ada sesuatu dalam dirinya yang terasa semakin dekat, semakin membelit, seperti tangan tak terlihat yang mengulur dari masa lalu dan kini menuntut balasan. Rasa sakit itu bukan fisik, lebih seperti hukuman yang menyusup dari ruang yang tak kasat mata. Malamnya, rasa sakit itu berubah lebih parah. Suasana kamar hotel tenang, namun tubuhnya justru seperti dihantam gelombang panas yang datang tiba-tiba. Ia menggigil, lalu panas, lalu menggigil lagi. Seperti tubuhnya tak bisa memutuskan rasa mana yang harus ia rasakan. Setiap kali memejamkan mata, muncul gambaran jenazah-jenazah yang ia perlakukan sembarangan, kafan yang ia tarik, tubuh yang ia goyangkan, kata-kata kasar yang pernah ia lontarkan. Semuanya kembali menghantuinya dalam bentuk yang jauh lebih jelas, seolah Allah sedang membukakan pintu kecil menuju azab yang menunggu. Detik-detik di depan Ka'bah. Pagi itu, Ka'bah dipenuhi lautan manusia. Cahaya matahari memantul dari lantai marmer, menciptakan kilau yang membuat suasana terasa lebih sakral. Namun bagi lelaki itu, cahaya tersebut justru seperti pisau tajam yang menusuk matanya. Saat rombongan mendekat, tubuhnya kembali bergetar tanpa sebab. Ia merasa seolah sedang berjalan menuju ruang pengadilan, bukan menuju rumah Allah. Setiap langkah mendekat, jantungnya berdetak makin cepat, seakan tahu bahwa sesuatu akan terjadi. Ketika akhirnya ia berdiri tepat di depan Ka'bah, ia menggenggam dadanya erat-erat, nafasnya terputus-putus, matanya membesar menatap bangunan suci itu. Bagi orang lain, Ka'bah adalah pusat ketenangan. Namun baginya, bangunan itu tampak seperti cermin yang memantulkan semua dosanya. Ia terasa ditelanjangi oleh kesuciannya. Bahkan suara talbiyah yang dilantunkan jamaah lain terdengar seperti gema yang menegurnya. Hamba datang, tapi dengan apa engkau datang? Tiba-tiba kedua kakinya gemetar hebat, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan ia jatuh berlutut di hadapan Ka'bah. Jamaah di sekitarnya terkejut, beberapa mencoba menahan tubuhnya. Namun ia justru tampak berusaha menggapai udara, seperti sedang ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matanya berkaca-kaca, bukan karena haru, tetapi karena ketakutan yang datang dari kedalaman yang tak mampu ia jelaskan. Tubuhnya menegang, wajahnya berubah pucat drastis. Dalam hitungan detik, semuanya terjadi begitu cepat. Tubuhnya kaku seperti batu, matanya terbuka lebar menatap langit tanpa kedip, nafasnya terhenti seolah ada yang tiba-tiba merenggutnya. Beberapa jamaah memekik pelan, tak percaya apa yang baru mereka saksikan. Di tempat paling suci di muka bumi, ia menghembuskan napas terakhirnya tanpa sempat bertobat, tanpa sempat meminta maaf, tanpa sempat memperbaiki apapun. Seolah takdir menjemputnya tepat di titik paling terang agar semua orang melihatnya. Tanah suci menolak. Jenazahnya dibawa ke tempat pemakaman yang disediakan untuk para jamaah haji. Suasananya tenang, penuh doa. Namun di balik ketenangan itu, ada perasaan janggal yang dirasakan beberapa orang. Para petugas bersiap menggali liang lahat, dan sesuai prosedur, prosesnya seharusnya sederhana dan cepat. Namun ketika cangkul pertama menyentuh tanah,
Suara hentakannya terasa berbeda lebih berat, seolah tanah itu enggan disentuh. Petugas saling pandang, tapi tetap melanjutkan pekerjaan tanpa curiga. Setelah lubang cukup dalam, mereka mencoba menurunkan jenazah. Namun tiba-tiba tanah di sisi kanan runtuh dengan cepat, menutup sebagian liang. Para petugas terkejut. Mereka mengira tanahnya hanya rapuh, lalu menggali ulang. Tapi setiap kali mereka memperbaiki lubang itu, tanah kembali menutup sendiri seolah hidup dan menolak tubuh yang akan masuk ke dalamnya. Jamaah yang menyaksikan mulai berbisik, beberapa bahkan mundur karena merinding. Kejadian itu terlalu tidak wajar untuk dianggap kebetulan. Petugas yang lebih berpengalaman kemudian turun tangan. Dengan tenaga lebih besar dan teknik yang lebih rapi, mereka menggali ulang liang tersebut, hingga akhirnya siap lagi untuk dipakai. Namun saat jenazah kembali diangkat dan hendak diturunkan, tanah bagian kiri runtuh tiba-tiba, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Seolah ada sesuatu di bawah sana yang menolak kehadiran tubuh itu. Para jamaah kini benar-benar gemetar. Mereka saling bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya dilakukan lelaki ini semasa hidup? Setelah percobaan ketiga dan keempat mengalami hal yang sama, seorang pekerja tua berhenti, menatap ke arah Ka'bah, lalu berbisik lirih, "Ini bukan tanah yang bermasalah, ini manusia yang ditolak bumi." Kalimat itu menyambar para jamaah seperti petir. Wajah-wajah pucat, tangan bergetar, sebagian tak mampu berkata apa-apa. Seumur hidup bekerja di pemakaman Makkah, pekerja itu belum pernah melihat tanah menolak tubuh seseorang seperti ini. Keheningan menyelimuti lokasi pemakaman, namun di dalam keheningan itu, semua orang tahu, ini bukan sekadar kejadian aneh, ini tanda rahasia masa lalu terbongkar. Setelah tanah menolak tubuhnya berulang kali, para jamaah mulai gelisah. Beberapa di antara mereka saling menatap dengan raut bingung dan takut. Di antara kerumunan itu, seorang pria parubaya dari rombongan yang sama terlihat menunduk sejak tadi. Wajahnya pucat, napasnya berat, seolah ia menyimpan sesuatu yang terlalu berat untuk dipendam. Ketika salah satu petugas bertanya apakah ada yang mengetahui latar belakang lelaki itu, pria parubaya itu akhirnya memberanikan diri angkat tangan. Dengan suara pelan namun jelas, ia mulai bercerita, "Di kampung kami, dia bekerja sebagai penggali kubur," ujarnya. Jamaah lain mengangguk, mengira itu bukan hal yang aneh. Namun pria itu melanjutkan, "Tapi, ada kebiasaan buruknya, kebiasaan yang hanya kami yang dekat dengannya yang tahu." Suasana langsung berubah hening, angin gurun seakan berhenti bergerak. Semua mata mengarah padanya, menunggu penjelasan yang membuat udara terasa semakin tebal. Ia menelan ludah sebelum berbicara lagi. "Dia sering mempermainkan jenazah," katanya, suaranya bergetar. Beberapa jamaah langsung menutup mulut, terkejut. Kadang dia menggoyangkan tubuh jenazah, kadang menarik kafannya sembarangan, bahkan pernah mengucapkan kata-kata tak pantas saat menurunkan mayat ke liang. Kata-kata itu menggema seperti petir. Seketika, segala kejanggalan yang terjadi hari itu mulai terlihat seperti potongan puzzle yang saling melengkapi. Tanah menolak bukanlah misteri lagi tapi konsekuensi. Seorang jamaah wanita yang mendengar cerita itu langsung menitikkan air mata. "Astaghfirullah, pantas saja bumi menolaknya," gumamnya. Sementara yang lain merinding dari kepala hingga kaki. Bahkan petugas pemakaman yang sudah bertahun-tahun bekerja di Makkah menggeleng perlahan, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Di tempat sesuci ini, keburukan yang ia lakukan pada manusia yang sudah tidak bisa membela diri kini kembali menuntut balas di hadapan semua orang. Tidak ada yang bisa menyangka lagi, Allah sedang menunjukkan peringatan yang sangat nyata. Ibrah yang menggetarkan. Setelah kebenaran kelam itu terungkap, suasana pemakaman berubah total. Tak ada lagi bisik-bisik penasaran. Yang tersisa hanyalah keheningan panjang yang terasa menusuk hingga ke tulang. Para jamaah memandang jenazah itu dengan campuran ngeri dan iba, bukan kepada dirinya, tapi kepada nasib yang harus ia tanggung akibat perbuatannya sendiri. Mereka akhirnya sepakat mengalihkan proses pemakaman ke lokasi lain, berharap tanah kedua ini mau menerima tubuhnya. Namun bahkan saat jenazah diangkat kembali, suasana terasa berat, seakan bumi pun enggan disentuh olehnya. Saat pemakaman kedua dilakukan, prosesnya berjalan sedikit lebih mudah. Tetapi rasa takut tetap menyelimuti semua yang hadir. Petugas menggali perlahan, jamaah lainnya membaca doa dengan suara bergetar. Ketika jenazah akhirnya masuk ke liang, sebagian jamaah menutup mata, takut melihat kejadian aneh terulang. Namun kali ini, tanah menerima, meski dengan gesekan suara yang terdengar sangat janggal, seperti sesuatu yang dipaksa untuk diizinkan masuk. Seolah bumi menahan diri, bukan karena layak, tetapi karena ini adalah akhir yang telah ditetapkan. Setelah prosesi selesai,
Seorang ulama yang ikut dalam rombongan mendekat. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata kepada para jamaah, "Inilah peringatan bagi kita semua. Mayat itu memang diam, tapi ruhnya tidak. Allah memuliakan mayat sebagaimana memuliakan manusia saat hidup. Siapapun yang merendahkan kehormatan seorang jenazah, maka ia sedang merendahkan dirinya sendiri di hadapan Allah." Kata-kata itu membuat banyak jamaah meneteskan air mata. Mereka merasa seperti sedang dipukul oleh kenyataan bahwa dosa kecil yang dianggap sepele dapat berakhir dengan balasan yang tak terbayangkan. Hari itu menjadi pelajaran besar bagi semua yang menyaksikan. Tidak ada yang pulang dengan hati yang sama. Mereka menyadari bahwa kematian bukan hanya akhir dari hidup, tetapi awal dari pembalasan. Jenazah adalah amanah. Ia tidak mampu melawan, tidak mampu bersuara, namun kehormatannya tetap dijaga oleh Allah. Dan lelaki itu telah membuktikan bahwa ketika manusia meremehkan sesuatu yang dimuliakan Allah, maka bumi pun bisa menjadi saksi sekaligus hakim. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi siapapun yang mendengarnya. Hormatilah setiap jasad, karena suatu hari, kitalah yang akan berada di posisi itu.